Silakan duduk saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Sukacita kami bertemu dengan saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan, saudara setia selalu kebaktian TKP ini. Haleluya. Firman Tuhan pada hari ini melepaskan diri dari roh kritik. Melepaskan diri dari roh kritik, dari roh menghakimi, dari roh yang merasa diri lebih baik, lebih rohani dari orang lain, hingga kita mengkritik, bebaslah daripadanya. Ya, kita sudah mengetahui bahwa ucapan kita sangat berkuasa. Ucapan kita dapat membawa berkat dalam hidup kita maupun hidup orang lain. Jadi biarlah ucapan kita memberkati orang lain. Tapi ucapan kita juga bisa membawa kutuk kepada kita dan bisa juga menjatuhkan rohani anak Tuhan yang lain. Apalagi perkataan kritik yang selalu mencari kesalahan orang lain akan sangat merugikan kita, merugikan yang mengkritik dan yang dikritik, saudaraku. Merugikan. Bagi yang mengkritik, dia akan kehilangan visi daripada Tuhan, kehilangan wahyu daripada Tuhan, kehilangan persekutuan yang intim dengan Tuhan, saudara. Karena hatinya sudah dipenuhi dengan kebenaran diri sendiri dan selalu mengkritik. Banyak anak Tuhan yang hidupnya selalu mencari kesalahan orang lain. Saya pun heran mengapa dia mencari kesalahan orang lain, bukan mencari kebaikan orang lain, saudara, tapi selalu mencari kesalahan orang lain, kemudian menghakiminya. Dan ada juga yang mengatakan menengkingnya. Dia lebih fokus kepada keburukan orang lain daripada kebaikannya. Padahal orang tersebut punya kebaikan-kebaikan juga. Tapi sama sekali dia tidak lihat. Yang dia lihat hanya keburukan orang tersebut, kejelekan orang tersebut, kesalahan orang tersebut saja, saudaraku. Ia memang mempunyai kebiasaan untuk melihat hal-hal yang negatif, hal yang buruk atau jelek, menunjuk kekurangan orang lain selalu. Ini tidak lain daripada roh kritik yang menguasai orang tersebut, yang dapat membawa ketegangan, perselisihan dalam tubuh Kristus, bahkan bisa mengakibatkan orang mundur rohaninya. Lebih jauh lagi bisa mengakibatkan perpecahan dalam tubuh Kristus. Roh kritik bukan daripada Tuhan, karena roh kritik ini kebanyakan menuduh, mencari kesalahan. Tentunya saja berasal dari musuh kita, yaitu setan yang selalu menuduh dan mencari-cari kesalahan, yang memakai manusia lama kita, ya kita harus selalu mencari kesalahan orang lain, kekurangan orang lain, bukan kebaikan orang lain, saudaraku. Oleh sebab itu firman Tuhan mengingatkan kita untuk senantiasa tidak mementingkan diri sendiri, selalu rendah hati dan lembut hati, dan menganggap orang lain lebih utama dari diri kita sendiri. Anggap orang lain lebih utama, anggap orang lain lebih rohani dari kita, anggap orang lain lebih mengerti daripada kita. Firman Tuhan berkata demikian. Filipi 2, 1-5. Bukalah kitab saudara. Filipi 2, 1-5. Siapa yang sudah dapat, mari kita baca. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat. Sekali lagi. Mari sama-sama. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Wow, saudara. Menaruh pikiran dan perasaan yang ada dalam Kristus Yesus. Bagaimanakah memperolehnya, saudaraku? Ini adalah pekerjaan Roh Kudus, di mana kita membiarkan Roh Kudus bebas bekerja dalam kita. Kita akan dibentuk menjadi seperti Yesus, dan kita memiliki perasaan yang terdapat juga dalam Yesus, saudaraku. Saudaraku yang kasih dalam nama Yesus, dikatakan dalam Kristus ada persekutuan roh, dalam Kristus ada penghiburan kasih,
Jadi ucapan kasih, menghibur dengan kasih. Ada persekutuan roh, persatuan roh. Ada kasih mesra dan belas kasihan. Saudaraku, semua ini dapat diberikan Roh Kudus kepada kita, saudaraku. Sepanjang kita menginginkannya, saudaraku. Saudara, karena ini pekerja Roh Kudus. Dan Tuhan minta kita bersatu sekati sepikir, saudara. Satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Luar biasa. Jangan mencari kepentingan diri sendiri, tetapi perhatikan kepentingan orang lain. Taruhlah pikiran yang ada dalam Kristus Yesus. Dan anggaplah orang lain, saudaraku, lebih daripada kita, saudaraku. Sekarang persoalannya, adakah hati kita terbuka untuk berbelas kasihan kepada orang lain? Ini pilihan. Kita bisa berbelas kasihan. Kita bisa juga, saudaraku, memilih untuk tidak berbelas kasihan. Untuk tidak memperdulikan, saudaraku. Pilihan itu, saudaraku. Kalau kita memilih untuk berbelas kasihan, mengasihi orang lain, Roh Kudus akan hadir, menyokong kita, menguatkan kita, melaksanakan, saudaraku, pelayanan belas kasihan tersebut kepada orang lain. Adakah kita mengusahakan persatuan dalam tubuh Kristus ini, saudaraku? Kita bisa saja memilih untuk tidak peduli pada tubuh Kristus, memecah belah tubuh Kristus, saudaraku. Tapi itu berarti memecah belah Yesus sendiri, saudaraku. Pada waktu Tuhan mengaruniakan Roh Kudus kepada kita, waktu baptisan Roh Kudus, itu adalah Roh Kudus yang sama, yang membangkitkan Yesus daripada kematian. Jadi sangat berkuasa. Dengan Roh Kudus yang berkuasa seperti itu, saudaraku, kita bisa dibentuk menjadi seperti Yesus. Kita bisa dibentuk menjadi orang yang berbelas kasihan, menjadi orang yang rendah hati dan lembut hati, saudaraku. Kalau kita izinkan Roh Kudus itu bekerja, saudaraku, di dalam hidup kita, saudaraku. Nah, saudaraku yang kasih dalam nama Yesus, ya, kita memiliki hati yang rendah, saudaraku, lemah lembut seperti Yesus. Dalam hidup kita, kemanapun kita pergi, kita akan menunjukkan kasih Tuhan dan kebaikan Tuhan kepada orang lain yang, saudaraku, punya kesempatan yang besar untuk membawa orang lain tersebut kepada keselamatan, saudaraku. Dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri dan menganggap orang lain lebih utama daripada kita, kita mencegah terjadinya ketegangan dan perselisihan dalam tubuh Kristus. Karena dengan sendirinya kita akan mau mengalah, mau memberkati, mau mengasihi, saudara. Haleluya, saudara. Nah, itu sebabnya ayat ini mengatakan, hendaklah kita menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus, dan menganggap orang lain lebih baik daripada kita, dan lebih mementingkan orang lain daripada kepentingan kita sendiri, dan tidak melakukan sesuatu atau mengucapkan sesuatu yang berasal daripada kesombongan kita. Saudaraku, di tengah-tengah kita telah hadir Pastor Florin dari Rumania, berarti. Mari beri tepuk tangan. You are welcome to Indonesia, Pastor Florin. God bless you. Haleluya. Handsome ya, orang Rumania, saudaraku. Jauh itu Rumania, saudaraku. Nah, saudaraku yang kasih dalam nama Yesus, puji Tuhan, dia datang karena kasih Tuhan saja, saudaraku. Ya, Gideon pernah ke sana, kemudian dia balas kunjungan kemari, saudara. Puji Tuhan, saudara. Nah, kalau kita mematuhi perintah Tuhan ini, yaitu merendahkan diri dan mau melayani orang lain, maka kita akan dibentuk dan berkat Tuhan rohani, badani, materi melimpah dalam kita. Haleluya. Ini namanya mencari lebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekaliannya akan ditambahkan padamu. Firman Tuhan juga mengatakan kalau kita merendahkan diri, maka Tuhan akan meninggikan kita. Haleluya. Ya. Kalau kita mencari kesalahan, selalu saja ada kesalahan seorang anak Tuhan, karena dia belum sempurna. Kita ini belum sempurna, saudaraku. Tapi marilah kita fokus, saudaraku. Fokus kepada kebaikan orang itu, saudaraku, dan bersyukur atas kebaikan orang tersebut.
Daripada fokus melihat kesalahan, ini kurang itu, ini kurang lagi, ini kurang lagi. Lalu kita akan senantiasa mengkritik, saudara. Itu paling mudah. Tidak perlu pimpinan Roh Kudus dalam mengkritik. Yang perlu manusia lama saja, saudara. Dikembangkan, saudara. Maka kita akan mengkritik dengan sendiri mengkritik. Ya, karena manusia lama itu menyombongkan diri, saudara. Kita dapat membuka mata kita melihat kebaikan orang, tetapi kita juga dapat melihat kekurangan orang tersebut. Kita dapat melihat kekuatan seseorang, tapi kita juga bisa memfokuskan diri kepada kelemahan orang tersebut, kekurangan orang tersebut. Pilihan. Kalau kita mau menjadi orang rohani, mari melihat kebaikan orang tersebut, bukan melihat keburukannya. Haleluya. Ya. Nah, saudaraku yang kasih dalam nama Yesus, alangkah baiknya kalau kita membuat satu daftar kebaikan, misalnya kebaikan pasangan kita, daripada melihat keburukannya saja. Banyak hal-hal yang baik dalam pasangan kita, saudaraku. Itulah yang dilihat, saudaraku. Kalau dilihat kekurangan ada saja, saudaraku, dan menimbulkan ketegangan dan kritikan dan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, saudaraku. Alangkah baiknya kalau kita saling memuji, saudaraku. Haleluya. Memuji, saudaraku, memuji. Nah, tidak salahnya kalau istri berkata kepada suaminya, aku melihat kau sangat handsome. Haleluya. Ya. Maka dia akan tetap mengurus dirinya supaya kelihatan selalu handsome, saudaraku. Alangkah baiknya kalau suami berkata, engkau sangat cantik dan menarik istriku, dia katakan. Haleluya. Dan memang itu benar, saudaraku. Karena saudara mau diberkati, saudaraku. Berarti itu yang terbaik bagi saudara. Sekarang mengapa mencari kesalahannya? Cari terus kebaikannya. Maka rumah tangga kita akan dipenuhi dengan damai sejahtera, sukacita, saudaraku. Sorak-sorai, nyanyian, saudaraku. Haleluya. Ya. Janganlah rumah tangga kita jadi pahit dan masam, saudaraku. Selalu menggerutu, saudaraku. Mencari kesalahan di sana, mencari kesalahan di sini, saudara. Haleluya, saudaraku. Puji Tuhan, saudara. Haleluya. Jadi fokuslah kepada kebaikan seseorang. Jangan fokus kepada sifat-sifat negatif dari orang tersebut, saudaraku. Fokus kepada yang positif, saudaraku. Haleluya, saudara. Puji Tuhan. Terus-menerus mengkritik, berarti kita memiliki roh kritik yang meracuni rohani kita. Terus-menerus membenci, terus-menerus pahit, saudaraku. Terus-menerus masam, saudaraku. Berarti kita memiliki roh kritik yang meracuni rohani kita, yang meracuni diri kita. Berhentilah bersikap pahit, bersikap asam, masam. Ya. Bersikap manis, saudaraku. Haleluya. Bersikap senyum selalu, saudaraku. Haleluya. Jangan berat kali senyum, nggak bayar kok, saudaraku. Haleluya. Kalau boleh ketawalah, saudaraku. Jangan rumah tangga kita, saudaraku, tidak ada ketawa, saudaraku. Damai kali rumah tanggaku. Tapi selalu berjut selalu, saudaraku. Siapa yang suka karo, tolong terangkan artinya berjut, saudaraku. Bersungut-sungut, masam, ya, haleluya. Lihat kebaikannya, puji kebaikannya, saudaraku. Maka saudara akan bersuka cita. Haleluya. Kebaikannya. Nah, marilah kita hargakan kebaikannya, saudaraku. Karena dia memiliki, saudaraku. Boleh jadi dia memiliki hikmat yang lebih, yang tidak kita miliki. Itu sebabnya kita melihat kebaikannya, lalu keduanya saling melengkapi. Haleluya. Saya rasa belum terlambat, saudaraku. Haleluya. Matius 7 ayat 1 sampai 5. Coba buka Alkitab saudara. Sama-sama kita baca Matius 7 1 sampai 5. Dapat? Matius 7 1 sampai 5. Oke? 1 2 3. Janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi,
kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar dari matamu, padahal ada balok dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu. Tuhan Yesus sendiri mengecam kebiasaan untuk menghakimi orang lain. Tuhan Yesus mengecam, saudaraku, kesalahan orang. Dia mencari kesalahan orang lain, saudaraku, dan menghakimi orang lain. Tuhan Yesuslah hakimnya, jangan kita hakimnya, saudaraku. Haleluya. Roh Kudus bisa menyadarkan dia akan dosanya. Roh yang menghakimi, menghukum, sebenarnya tidak merindukan orang itu bertobat. Hanya untuk menunjukkan bahwasanya dia lebih dari orang tersebut. Jadi kembali-kembalinya kepada si aku manusia lama. Dan kalau diteruskan memiliki roh kritik. Paling gampang mengkritik. Tapi apakah saudara sanggup memuji, melontarkan kata-kata yang memperbaiki hidupnya, meneguhkan dia, menyembuhkan dia, memberi sukacita kepadanya, memberi semangat kepadanya, membuat dia lebih bergairah bagi Tuhan, dan membawa dia kepada pertobatan yang sungguh-sungguh. Itu namanya memperhatikan kepentingan orang lain, saudara. Kadang-kadang banyak anak Tuhan ditipu setan. Sesudah menengking, dia merasa sudah mengerjakan pekerjaan Tuhan, saudaraku. Padahal, saudaraku, itu hanya dorongan daripada setan saja, saudaraku. Menuduh, saudaraku. Hati-hati. Haleluya. Saya diminta, saudaraku, memberikan kata sambutan pada kongres satu gereja, saudaraku. Saudaraku, di mana mereka mengaku selama 21 tahun ini, Pak, kami selalu mencari kesalahan teman kami. Dan banyaklah terjadi perpecahan dalam sidang kami. Terbagi 3 bahagian, dia katakan. Tetapi syukurlah adanya kongres ini. Maka kami minta Bapak nanti memberikan firman Tuhan. Kami sudah capek. 21 tahun. Perpecahan terus menerus. Kritik, saling mengkritik, saling menghakimi. Maka jumlah jiwa-jiwa yang beribadah melorot dan tidak dapat menggenapkan panggilan Tuhan dalam hidupnya, saudara. Ukuran yang kita pakai akan diukurkan pula kepada kita. Kalau kita kejam akan ada kekejaman kepada kita. Kalau kita mengkritik kita juga akan dikritik karena kita, saudaraku, akan menabur. Apa yang kita tabur akan kita tuai. Hukum menabur dan menuai. Tidak hanya berlaku dalam bidang finansial. Tidak hanya berlaku dalam bidang pertanian. Tapi berlaku dalam pikiran dan perkataan kita. Perkataan yang kita sampaikan adalah merupakan bibit yang ditabur. Dan itu akan tumbuh dan menghasilkan buah. Buahnya itu akan datang kepada saudara. Maka langkah baiknya kalau kita tabur selalu, saudaraku, perkataan, benih firman Tuhan yang menguatkan, yang meneguhkan, yang mencari kebaikan seseorang dan memujinya, saudaraku. Maka hal yang sama akan jadi kepada kita. Tuhan Yesus menengking, mengecam anak-anak Tuhan yang hanya mencari kesalahan orang lain. Lihat dirimu sendiri dulu, Tuhan berkata. Bagaimana engkau boleh melihat balok, melihat selumbar kecil dalam mata saudaramu, tapi balok di muka matamu tidak engkau lihat. Lalukan dulu balok itu, dia katakan, maka engkau melihat jelas. Nah, saudaraku yang kasih dalam nama Yesus, sebenarnya persoalannya bukan pada orang tersebut. Roh mengkritik ini persoalannya pada kita yang tidak beres. Saudara, ada satu pasangan baru, yang baru rumah tangga, saudaraku, mengontrak rumah
bertetangga dengan rumah sebelah. Pada suatu pagi suami istri ini makan bersama-sama. Dan si istri melihat jemuran tetangganya melalui jendela rumahnya, jendela kaca. Dan dia berkata kepada suaminya, "Suamiku," dia katakan, "kasihan kali itu ibu yang tinggal di rumah sana. Mencuci saja pun dia tidak tahu. Lihatlah betapa joroknya, kotornya cuciannya, dijemur dia juga," dia katakan. Padahal dia pakai sabun, tidak pakai deterjen. Dia tidak pakai rinso. Ya. Demikianlah terjadi dari hari ke hari. Tetapi pada suatu hari, saudaraku, istrinya ini berkata kepada suaminya, ketika dia melihat dari jendela kaca rumahnya kepada jemuran tetangganya. "Wow," dia katakan. "Rupanya dia sudah tahu mencuci dengan baik. Lihatlah Pak, betapa bersihnya cuciannya, betapa rapinya, betapa putihnya baju putih itu," dia katakan. Saudaraku, suaminya berkata dengan singkat, "Tadi pagi aku bangun cepat-cepat, lalu ku bersihkan kaca jendela kita. Lalu engkau melihat dengan jelas jemuran orang tersebut," dia katakan. Jadi persoalannya bukan kotornya jemuran tersebut, tapi kotornya jendelanya. Demikian roh kritik. Saudaraku, persoalannya bukan pada orang tersebut, pada kita. Memang kita memiliki roh itu, buangkan. Amin. Pilih, 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 pilih. Pilih mengasihi, memberkati. Haleluya. Bersihkan diri kita dari roh kritik. Bagaimana melepaskan roh kritik tersebut? Yaitu dengan menyadari bahwasanya jendela kaca hati kita masih kotor. Bersihkan dulu. Sudah sadar, bersihkan. Bersihkan dengan melihat kebaikan. Memandang dalam kasih mesra. Sebagaimana dikatakan, begitulah patutnya dalam tubuh Kristus. Saudaraku, ada roh kritik, mau saja saudaraku menguasai orang sampai akhir hidupnya. Lalu hidupnya selalu penuh dengan kepahitan, masam, kegagalan, miskin rohani, selalu bersungut-sungut, selalu mempersalahkan ini, mempersalahkan pendeta, dan lain sebagainya, saudaraku. Dan dia selalu mencari orang untuk menggosipkan hal tersebut kepada orang tersebut, saudaraku. Lepaskan diri. Kalau tidak, saudaraku, dia akan menurun kepada anak kita. Maka mari kita perhatikan warisannya bagaimanakah kita sampaikan kepada anak kita, pada keturunan kita. Apakah anak kita akan berkata, "Orang tuaku seorang yang baik, selalu memberkati orang lain, mengasihi orang lain," atau dia berkata, "Orang tuaku itu selalu mencari kesalahan orang lain, mengkritik orang lain," dan seterusnya dan seterusnya. Nah, saudaraku, sadari dan bersihkan. Jika kita suka menuduh dan mencari kesalahan orang lain, kenallah dari mana asalnya tuduhan tersebut. Bukan daripada Roh Kudus, tapi daripada musuh kita setan yang kerjanya hanya menuduh, menuding, mencari-cari kesalahan. Saudara beradalah di pihak Tuhan, jangan di pihak setan. Berada di pihak Tuhan, saudara. Nah, saudara yang kasih, mulai menyangkal diri dengan melihat kebaikan orang. Jangan melihat kejelekan, keburukannya, kekurangannya. Pasti ada kebaikannya. Amin, saudara. Puji dia, maka dia akan bertambah bersemangat, saudaraku, berbuat baik, saudaraku. Dan akan dia berbuat baik pada saudara. Nah, saudara yang kasih nama Yesus, dosa kita yang besar, dosa saya yang besar sudah diampuni Tuhan, saudaraku. Maka pantas saya mengampuni orang yang bersalah pada saya. Tidak mencari-cari kesalahan dan menuduh ke sana kemari, saudaraku. Pada waktu kelak kita menghadap Tuhan, saudaraku, dan Tuhan bertanya kepada kita,
Apakah yang kau buat dengan waktu, dengan tahun-tahun yang kau berikan dalam hidupmu sesudah engkau selamat? Kalau kita dengan bangganya berkata, Tuhan, aku membela engkau dengan menuduh orang lain, dengan mencari-cari kesalahan orang lain, dan aku hakimi dia. Saudara berkata, maka Tuhan akan merasa sedih, dan saudara sendiri akan menerima hukuman yang kekal. Parah roh kritik ini. Saya terangkan saja, waktu saya sudah habis, saudaraku. Miriam dan Harun mengkritik Musa. Karena Musa kawin dengan seorang perempuan Kusi. Ya, Kusi. Boleh jadi berkulit hitam, boleh jadi berkulit putih. Saya nggak tahu, saudaraku. Dan pada waktu itu, saudaraku, secara hukum moral perkawinan itu yang seperti itu diizinkan. Tetapi Miriam dan Harun ini cemburu, iri hati. Terlebih dia iri hati kepada kuasa Tuhan yang luar biasa pada Musa. Lalu mereka berkata, mengapa dia berbuat demikian? Apakah Tuhan hanya bicara dengan perantaraan Musa saja? Tuhan pun memakai kita. Mulai timbul roh kesombongan. Saudaraku, Miriam dan Harun tidak setingkat dengan Musa. Karena Musa orang yang paling lembut hatinya dari seluruh manusia di dunia ini. Dia sangat lembut hati, para. Saudaraku yang kasih dalam nama Yesus, Tuhan datang dan Tuhan panggil masuk dalam kemah pertemuan. Lalu Tuhan berkata, dengarkan firmanku. Jika di antara kamu ada seorang nabi, aku bicara dengan mimpi kepada dia, dengan penglihatan kepada dia. Bukan demikian kepada hambaku Musa. Aku bicara muka dengan dia. Mengapa kamu tidak marah? Mengapa kamu tidak takut pada firman Tuhan yang ada pada Musa? Tuhan marah padaku. Lalu Tuhan tinggalkan. Pada waktu Tuhan tinggalkan padaku, Miriam melihat tubuhnya kena kusta. Dan pada waktu Harun memandang dia lihat dirinya juga kena kusta dalam seluruh tubuhnya, saudaraku. Nah, saudaraku yang kasih dalam nama Yesus, Tuhan selalu memberkati orang rendah hati. Saudaraku, rendah hati. Mazmur 25:9, ia membimbing orang-orang rendah hati menurut hukum. Dan ia mengajarkan jalannya kepada orang yang rendah hati. Kepada orang yang rendah hati Tuhan mengajarkan jalannya. Amin. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Firman Tuhan berkata, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya ditinggikannya pada waktunya. Pikulah yang kupasang dan belajarlah kepadaku, kata Tuhan Yesus. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, maka jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudaraku yang kasih dalam nama Yesus, sebuah pohon dikatakan baik kalau buahnya baik. Sebuah pohon dikatakan jahat kalau buahnya jahat, tidak baik. Tuhan Yesus berkata, bagaimana kamu bisa mengeluarkan baik, hal-hal yang baik dari hatimu yang belum baik? Hai kamu keturunan ular beludak. Orang yang baik mengeluarkan buah yang baik, orang yang jahat mengeluarkan buah yang jahat, saudaraku. Pohon yang baik dikenal daripada buahnya, saudaraku. Buah yang bagaimanakah saudara hasilkan dalam hidup saudara? Buah yang melihat kesalahan-kesalahan orang, mengkritik orang? Atau buah yang melihat pekerjaan Tuhan dalam orang tersebut? Enggak, orang tersebut beroma, selamat jadi anak-anak Tuhan. Nah, saudara percaya Tuhan akan membentuk dia terus. Saudaraku. Nah, saudaraku, warisan yang bagaimana saudara tinggalkan bagi anak-anak saudara? Sebagai bapak yang bagaimana, sebagai ibu yang bagaimana dia kenal saudara? Saudaraku. Nah, adakah orang lain melihat perbuatan baik saudara? Adakah orang lain mengenal saudara itu pengikut Yesus daripada perbuatan saudara? Saudaraku yang kasih dalam nama Yesus, terimalah bentukan Tuhan dalam hidup saudara. Terima pekerjaan Roh Kudus, selalu rendah hati, mengaku dosa, maka Roh Kudus akan memberikan buah roh kepada saudara. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu akan jadi karena roh itu memberikan buahnya dalam saudara, supaya saudara berikan Roh Kudus bebas bekerja dalam saudara. Marilah kita berhati-hati dengan ucapan kita, karena firman Tuhan berkata, dari setiap perkataan sia-sia yang kita ucapkan, Tuhan akan
minta pertanggungjawab kita pada hari penghakiman. Kenapa kau ucapkan demikian? Ini tertulis dalam Matius 12:36. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, menurut ucapanmu engkau akan dihukum. Mari kita sangat berhati-hati dengan ucapan kita, saudaraku. Ucapkanlah berkat selalu, ucapkan kemenangan. Buanglah roh kritik yang ada pada saudara. Mulailah memiliki ucapan yang baik, yang memberkati, meneguhkan, menghidupkan, dan menyembuhkan orang lain. Tuhan memberkati saudara. Haleluya.